Babel pelacur besar. Silakan. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, "Mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya." Jadi setelah 7 cawan tadi disisipkanlah kisah ini. Artinya ini bagian dari hukuman. Lengkap ya? Ini bukan bagian peringatan atau sangkakala, tapi ini udah masuk ke penghukuman. Katakan, mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan Tuhan terhadap Babel besar. Pelacur ini, siapa sih? Nanti kita akan bahas. Next. Dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul, dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Seluruh dunia tidak terkecuali telah menjadi berbuat cabul. Seluruh penghuni dunia telah mabuk oleh anggur percabulannya. Apa yang dimaksud? Apakah ini tentang seksualitas? Orang yang tidak meneliti firman dengan akurat akan bilang, wah ini tentang perjinahan rohani atau persetubuhan yang tidak sah. Tapi itu terlalu dangkal, saudara. Ya, itu terlalu dangkal. Itu tidak akan menghancurkan seluruh dunia. Tidak mungkin. Oke, dan tidak semua raja juga selingkuh. Nangkap maksud saya? Ya, lanjut. Dalam roh aku dibawanya ke padang gurun, dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Iya. Ingat, ini penggambaran, sebuah metafora, sebuah seperti simbolik. Apa maksudnya? Ini adalah bicara tentang pelacur yang duduk di atas monster atau makhluk yang jahat yang menguasai dunia. Dan di situ ditulis binatang itu punya 7 kepala dan 10 tanduk. Ingat, iblis selalu meniru Tuhan. Ketika kita melihat di dalam kitab awal-awal dalam kitab Wahyu, disebutkan Tuhan memiliki 7 roh Allah. Dan mereka bikin 7 kepala. Kemudian waktu disebutkan ada mahkota di atas kepala, ya, ada tanduk di atas kepala dan sebagainya yang menunjukkan tentang kekuasaan Tuhan. Tanduk itu bicara otoritas dan sebagainya. Mereka meniru sudah, tapi punya artian yang lain dengan yang di surga punya. Nah, ini simbol bahwa ada pelacur wanita yang menyesatkan seluruh dunia dan seluruh dunia adalah makhluk itu, saudara. Next kita akan lihat. Silakan. Dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmisi yang dihiasi dengan emas, permata dan mutiara, dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Di sini penggambaran bahwa perempuan ini memakai kain ungu dan kain kirmisi bicara tentang status yang amat tinggi. Kain ungu selalu bicara tentang raja. Ketika raja naik tahta, mereka akan dipakaikan jubah kain ungu. Saudara bisa cek di kitab Perjanjian Lama. Kain kirmisi bicara tentang kain yang mahal. Dan lihat di situ tangannya ada cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan. Dan dia juga dihiasi dengan emas, permata, mutiara. Ini bicara apa? Bahwa pelacuran ini berhubungan dengan kekayaan. Nanti kita akan pelajari. Dan ini akan membawa seluruh dunia masuk ke dalam sistem yang disebarkan. Menurut Tuhan apa yang dia buat adalah kekejian dan kenajisan. Menurut dunia, wow ini bagus. Yang diajarkan adalah sesuatu yang baik, yang berguna buat bangsa-bangsa. Tapi di mata Tuhan sistem ini adalah kenajisan. Sistem ini adalah kekejian, sesuatu yang sangat jahat. Dan ingat, ini sangat kaya raya, punya pengaruh luar biasa di seluruh dunia. Next. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Dan pelacur ini disebut Babel. Nanti kita akan bahas apa hubungannya dengan Babel yang ada di kitab Perjanjian Lama. Dia disebut Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur. Next. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus.
Dan ketika aku melihatnya, aku sangat Iya. heran. Jadi saudara, dalam sistem yang dibangun di seluruh dunia ini, mereka semua menolak Injil. Mereka menolak bahkan membunuhi para nabi-nabi. Dan mereka membunuhi saksi-saksi Kristus. Kenapa? Karena sistem yang mereka bangun, yang mereka sebarkan sudah begitu meresap ke bangsa-bangsa. Sehingga mereka jijik dengan Injil. Hari-hari ini yang suka lihat TikTok, saudara bisa lihat orang menginjil di Amerika sekarang dipukulin. Pernah lihat? Pernah lihat saudara? Lagi selamatkan dirimu, percayalah kepada Yesus, sebentar lagi Yesus akan datang. Sekarang digebukin di depan umum. Dulu nggak begitu, Amerika nggak begitu. Sekarang mereka tunjukkan. Orang Kristen di Israel, dulu kita nyaman ya. Sekarang diludahi. Baru kemarin saya lihat, ada seorang uskup ternama di Yerusalem diludahi sama 2 orang imam. Baca nanti di Google, cek. Imam Yahudi. Jadi sistem yang begitu kuat membenci semua hal tentang Yesus. Ya, next. Lalu kata malaikat itu kepadaku, "Mengapa engkau heran? Aku akan mengatakan kepadamu rahasia perempuan itu dan rahasia binatang yang memikulnya. Binatang yang berkepala 7 dan bertanduk 10 itu. Adapun binatang yang telah kau lihat itu telah ada, namun tidak ada. Ia akan muncul dari jurang maut, dan ia menuju kepada kebinasaan. Dan mereka yang diam di bumi, yaitu mereka yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan, akan heran apabila mereka melihat bahwa binatang itu telah ada, namun tidak ada, dan akan muncul lagi." Perhatikan, di sini adalah sebuah usaha iblis untuk menampilkan kepalsuan dengan meniru Yesus. Yesus selalu berkata, "Akulah Alfa dan Omega." Aku telah ada, ya. Aku yang telah ada, sekarang ada, dan yang akan datang tetap ada. Kalau ini dia berusaha ngikutin, tetapi binatang itu yang digaris bawah telah ada, namun tidak ada, dan akan muncul lagi. Ada masa tidak ada. Telah ada, tidak ada, nanti muncul lagi. Apa artinya? Nanti. Sekarang kan ada nih. Nanti di kerajaan 1000 tahun dia ditahan. Nggak ada dong. Setelah itu muncul lagi. Artinya dia ada batasan. Beda sama Tuhan, tidak ada batasan. Selalu ada dulu, sekarang, dan selamanya. Kalau iblis ada, nanti nggak ada ditahan. Baru muncul lagi menyesatkan lagi manusia bumi. Setelah kerajaan 1000 tahun. Dia berusaha selalu meniru Tuhan. Dengan sistem ini, dia ingin menghancurkan semua apapun yang yang menampilkan Yesus di dalam dunia. Mereka tentang dengan segala cara. Nanti saya akan bahas satu persatu itu ya. Lanjut. Oke, siapakah dia? Apakah yang disebut Babel? Dari mana asalnya? Kejadian 10 ayat 6, 8 sampai ke 10. Yang pertama, keturunan Ham ialah siapa? Kus, Misraim, Put, dan Kanaan. Perhatikan, ini sumber awal. Ham punya anak Kus, Misraim, Put, dan Kanaan. Perhatikan, anak Nabi Nuh ada berapa orang? Sem, Ham, Yafet. Ada peristiwa Nuh mabuk anggur, dia telanjang. Yang lihat pertama siapa? Ham. Langsung dia cerita ke Koko sama ini. Sem, Ham, Yafet. Berarti tengah ya. Koko dan Dede. Dek, masa si papa telanjang? Kemungkinan besar dia ngomong sambil mengejek. Iya dong. Dia menghina. Kemungkinan besar. Dasar bapak nggak tahu diri. Mabuk sampai telanjang bikin malu. Sem, Ham, Yafet. Yang melihat siapa? Ham. Akhirnya 2 orang ini ngambil apa?
kain dan mundur supaya tidak melihat kemaluan orang tua, ditutup. Waktu bapaknya sadar, apa yang dilakukan? Ada yang tahu? Dia mengutuk Ham. Ingat, kalau kutuk masuk, iblis akan masuk. Sejak itulah iblis berkuasa penuh terhadap keturunan Ham. Dia membangun kerajaannya lewat keturunan siapa? Ham. Padahal kutukannya adalah engkau akan menjadi budak dari kakak adikmu, dari Sem dan Yahweh. Tetapi kenyataannya dia jadi raja. Dia terkutuk. Tapi nanti memang dia dibudak, nanti. Tapi di awal masa itu, karena dia diurapi oleh setan, dia akan berkuasa menjadi raja. Kus memperanakan siapa? Nimrod. Dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi. Perhatikan, raja pertama di bumi namanya Nimrod, keturunan Ham. Kus, Ham, Kus, Nimrod. Nangkap ya? Dia jadi raja. Apa hubungannya dengan Babel? Ia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Sebab itu dikatakan orang seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Dia diberikan sebuah kemampuan pemburu yang handal. Tubuhnya, badannya begitu perkasa sehingga Tuhan menyebut dia pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Orang-orang memuji dia. Ingat, zaman dulu untuk jadi raja dinilai dari fisik. Jago perang, jago bunuh orang, bisa melawan singa, bisa menaklukkan monster atau apa, baru dianggap orang hebat. Zamannya masih begitu. Dan ternyata dia ini Hercules mungkin ya, badannya hebat, kuat, perkasa sehingga Tuhan mengakui. Dan dialah yang pertama-tama memerintah di bumi. Baca. Mula-mula kerajaannya terdiri dari Babel, Erek, dan Akad. Semuanya di tanah Sinear. Di tanah Sinear, daerah, kalau saudara pernah baca Alkitab, di kitab Perjanjian Lama, maka seluruh kerajaan awal mula di Timur Tengah, di wilayah-wilayah Media, Persia, Babel, itu Sinear disebut. Dataran yang sangat subur. Disitulah dia membangun kerajaannya pertama. Babel, Erek, dan Akad. Semuanya di tanah Sinear. Lanjut. Ya. Adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Sangat memungkinkan jika orang semakin banyak mereka ingin membangun kota, betul nggak? Itu bagus nggak? Bagus. Orang kumpul di satu tempat, satu bahasa, satu logat, wajar bikin kota besar. Apa salahnya? Dan itu yang mereka lakukan. Ya. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Oke, sampai di sini orang-orang berpikir, kenapa hal ini di mata Tuhan menjadi sesuatu yang buruk? Nanti kita akan baca hal itu. Tetapi apa salahnya dengan membangun sebuah kota? Apa salahnya dengan membangun sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit? Dan supaya kita jangan terserak, kita juga cari nama. Kota apa ini? Bangsa apa ini? Kita cari nama, kita cari popularitas. Bukankah semua bangsa begitu? Ingat, ini kerajaan pertama. Tapi ini jadi buruk di mata Tuhan. Next.
Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Ya. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa That's right. masing-masing. Perhatikan di sini adalah sangat aneh Tuhan menganggap kesatuan itu sebagai sesuatu yang salah. Bukankah Tuhan juga menyuruh kita bersatu? Betul nggak? Bahkan di dalam perbedaan ketika Paulus menginjil di daerah-daerah Antioquia, Efesus, di Korintus, ada perpecahan, dia bilang kita harus bersatu. Jangan ada bergerombol-gerombol bikin grup-grup lain. Bahkan di dalam doa, di dalam Yohanes 17 dikatakan, tuh Bapa, aku berdoa supaya mereka menjadi satu sama seperti engkau dan aku satu. Kenapa ini jadi salah? Kenapa ini jadi sesuatu pemberontakan sampai Tuhan turun, mengacaukan, turun saudara. Dia nggak pakai malaikat, dia yang turun. Kenapa? Nah ini kita harus benar-benar mengerti, memahami maksud Tuhan itu apa. Ada kesalahan apa di dalam hal membangun kota, membangun satu menara, membangun satu peradaban yang sangat maju. Ya. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota Tuhan itu. kacaukan bahasanya, dan mereka satu sama lain tidak bisa komunikasi. Akhirnya yang satu cang cing cong, yang satu yes, yang satu bahasa Prancis, yang satu bahasa, mereka tidak bisa komunikasi. Akhirnya mereka terserak berdasarkan bahasa masing-masing. Nangkap saudara? Disinilah terjadi kekacauan. Nah ini kekacauan ini disebut sebagai Babel. Silakan. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel. Karena disitulah dikacau balaukan Tuhan, bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Iya, dikacaukan Tuhan, diserahkan Tuhan, sehingga mereka tersebar ke seluruh bumi. Pertanyaan tadi belum terjawab, kenapa ini menjadi salah? Maka kita harus melihat bahwa segala hal di dalam Alkitab adalah bicara tentang kerajaan. Tuhan punya kerajaan. Kerajaan sorga, kerajaan Allah. Ini sedang membangun rival, sedang membangun satu kerajaan saingan. Mengapa Allah menghancurkan kesatuan ini? Karena Babel adalah sistem dunia, yaitu tatanan dunia. Apa maksudnya? Ini saudara, mereka ingin mendirikan satu kerajaan. Dengan apa? Dengan satu sistem pemerintahan, tidak boleh tersebar. Tidak boleh punya warna lain, harus seragam, bahasanya sama, pemerintahnya harus satu. Kemudian saudara, satu agama, satu sistem ekonomi. Dengan kata lain mereka ingin punya satu sistem kerajaan yang tidak terpecah. Dan tentu saja ini saudara akan dipimpin oleh siapa? Iblis. Selama yang tadi tidak punya spirit ini, semua kota juga kan dulu dibangunnya sama. Pengen satu supaya kita satu suku nih, satu bahasa nih, kita bikin satu bangsa baru nih, betul nggak? Kita bangun kota, kan begitu setiap sejarah. Tapi kenapa jadi salah? Ya karena ini saudara, mereka ingin bikin satu pemerintahan. Tuhan dilengserkan dari tahtanya. Mereka ingin satu sistem ekonomi. Mereka ingin satu pemimpin agama, satu agama. Dan di sini disebut tatanan dunia. Dan tentu saja yang ingin bertahta siapa tadi? Iblis atau antikris. Sejak awal zaman dia sudah punya agenda ini. Nah, kemudian dilanjutkan oleh kerajaan di sekitar situ, Mesopotamia. Saudara boleh cek nanti di internet. Sumeria, Akadia, Assyria, Babilonia, Media, Persia, Mesir, Yunani, Romawi, India, dan sebagainya. Itulah penyebaran peradaban yang menggunakan sistem Babel ini, saudara.
Dan ini dibangun zaman Nimrod kurang lebih 5.000 tahun lebih atau hampir 6.000 tahun. Sampai sekarang. Bagaimana cara mereka membangun itu sampai sekarang? Kerajaan Babelnya sudah nggak ada. Betul, sudah nggak ada. Tapi sistemnya tetap berjalan. Mereka menggunakan secret society. Perkumpulan-perkumpulan rahasia. Dan perkumpulan paling tua di dunia adalah Brotherhood of Snake. Persaudaraan ular. Kenapa Bapak bilang ini sebagai secret society? Ya, karena ini didirikan benar-benar untuk membangun sistem dari 6.000 tahun yang lalu. Bahkan ada ayatnya, saudara. Silakan. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitmu. Tuhan berfirman kepada ular. Ingat kepada siapa? Ular. Ular itu siapa? Naga. Naga itu siapa? Iblis. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Antara keturunanmu yaitu orang-orang Yahudi. Dan kita orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan. Dan keturunan si ular ini. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Perhatikan di sini. Keturunan Tuhan akan meremukkan kepala iblis. Dan keturunan iblis akan meremukkan tumit. Ya, itu salah satunya digenapi waktu Yesus disalib. Tumitnya dipaku, dihancurkan. Ya, itu tapi tafsir. Kepala iblis diinjak waktu Yesus disalib. Itu di film Passion of the Christ. Ada iblis diinjak kepalanya sebagai ular. Dan kaki Yesus dipaku. Nah, apa hubungannya dengan perkumpulan rahasia ini? Nah, ini saudara bisa cek nanti di internet. Perkumpulan rahasia tertua yang dimulai sejak zaman siapa tuh? Nimrod. Ada datanya. Mereka memiliki agenda yang tetap sama dengan agenda Babel. Apa? Ingin menguasai dunia dalam satu pemerintahan tunggal yang akan dipimpin oleh iblis. Mereka masuk dalam semua aspek kehidupan atau semua sistem dunia. Ketika mereka gagal dan tersebar, bukan berarti rencana iblis gagal. Mereka mendirikan kelompok-kelompok rahasia untuk tetap menggolkan agenda ini. Karena iblis berwujud roh, dia bisa merasuk kepada banyak orang pintar, orang hebat, orang berkuasa. Kemudian punya agenda yang satu, yaitu ingin supaya dunia menjadi satu di bawah satu pemerintahan, satu ekonomi, satu agama. Nangkap maksud saya? Ini sejak zaman Nimrod. Bayangkan, masih anaknya si tadi Ham, Hus, dan Nimrod. Cicit ya. Cicitnya Nuh, bayangkan tuh tahun berapa. Sudah disiapkan agenda ini. Berapa ribu tahun agenda ini. Berjalan dengan luar biasa. Sebelum ada peradaban. Nah, perhatikan saudara, mereka punya agenda ini, mereka menggunakan perkumpulan-perkumpulan rahasia. Ketika Brotherhood of Snake itu berpusat di daerah Timur Tengah, mereka mengutus orang-orang yang mempengaruhi bangsa demi bangsa dengan masuk ke dalam perkumpulan-perkumpulan, membangun perkumpulan-perkumpulan yang kuat dalam segala hal. Ini perkumpulan apa? Kesatria Baja Hitam. Bukan. Ini kesatria Templar. Pasukan salib, tahu saudara? Mereka kaya raya, luar biasa, berkuasa, sangat dahsyat. Hampir seluruh dunia barat waktu itu. Sampai akhirnya mereka diburu oleh Paus dan mereka berperang dengan Paus. Akhirnya Paus tahu, Paus Katolik Roma. Akhirnya mereka karena terlalu kuat kepausan waktu itu seluruh dunia barat dikuasai Paus. Mereka akhirnya menghilang, masuk ke dalam aspek-aspek kehidupan. Tidak kelihatan lagi, tapi mereka menyusup. Dan akhirnya mereka berkembang menjadi kelompok-kelompok rahasia modern. Saudara tahu ini? Freemason.
Ini adalah keturunan atau cabang atau apalah sebutnya. Hasil dari ciptaan mereka di negara-negara barat. Saudara tahu, habis baterai. Saudara tahu ini? Iluminasi. Saudara tahu Bohemian Grove, seluruh presiden Amerika, hampir semua anggota Bohemian Grove punya agenda ini. Apalagi iluminasi seluruh dunia mungkin. Itu ada di uang $1. Tulisannya tentang tatanan dunia baru. Pemerintahan tunggal. Dan lihat saudara, mereka bergerak ribuan tahun sampai sekarang. Orang-orang hebat, penyanyi-penyanyi terkenal adalah anggota-anggotanya. Budayawan-budayawan, filsuf-filsuf yang hebat, ahli-ahli cendekiawan, orang-orang jenius. Kenapa? Karena mereka punya dana yang luar biasa besar, yang dihimpun ribuan tahun. Ini gambar apa? Gunung ya? Baca sayang. Yang penting di sini ialah akal yang mengandung hikmat. Ketujuh kepala itu adalah 7 gunung yang di atasnya perempuan itu duduk. Yang penting di sini adalah akal yang mengandung hikmat. 7 kepala itu bicara 7 gunung di mana perempuan itu duduk. Oh berarti dia duduk di Gunung Papandayan, Gunung Galunggung. Bukan. Ingat ini adalah sebuah simbol. Bagaimana dia menguasai dunia lewat 7 gunung ini. Apakah 7 gunung ini? Maka saya bisa prediksi 7 gunung adalah gunung pemerintahan, gunung keuangan, gunung pendidikan, gunung agama, gunung keluarga, gunung budaya, entertain, media menjadi satu paket. Gunung kesehatan. Mereka meresap ke dalam semua segmen 7 gunung hal terpenting aspek kehidupan dunia. Tidak ada satu dunia pun yang tidak punya aspek ini. Mereka meresap, masuk, mempengaruhi, dan berkuasa di dalamnya. Dan penyebar-penyebar ini adalah ingat dari zaman siapa? Nimrod. Kemudian terus sampai zaman Raja Nebukadnezar. Ingat yang kemarin saya bahas, ada patung begini, kepalanya Babel, emas, Media Persia, itu melanjutkan, kemudian Yunani, perutnya ini dari tembaga, kemudian turun 2 kaki Roma Barat, Romawi Timur, dan 10 jari kaki negara Eropa dan kembangannya yang sekarang seperti Amerika. Pengaruhnya begitu mendunia. Semua sistem apapun berasal dari mereka. Pendidikan kita ikut mana? Ikut mana? Barat kan? Karena kita jajahan Belanda. Keuangan ikut mana? Pasti Barat. Pemerintahan, demokrasi ikut mana? Itu semua sudah disetting dari awal. Sudah diagendakan dari awal. Keuangan semua. Dulu uang itu berbeda-beda. Dulu uang itu tidak berbentuk sama seperti sekarang. Zaman Cina dulu ada uang segede gaban saudara. Ada uang emas satu ini. Iya kan? Yang kalau Xinjia tuh suka muncul. Tong-tong cai. Nah itu. Ya. Ada apa lagi? Banyak dulu sistem keuangan beda-beda. Tapi diseragamkan jadi mata uang. Dan mata uang diseragamkan menjadi data sekarang. Dulu kita punya tanah tidak bisa diambil sama antikris. Kenapa? Bentuknya tanah. Tapi ketika kita jual, bentuknya uang. Betul? Bentuknya uang itu apa? Materi. Tapi ketika kita setor ke bank, jadi data. Kalau udah jadi data, sama dia dihack, bisa keluar. Jadi milik iblis. Semua kekayaan kita bisa satu waktu nanti akan dikup sama dia semua. Karena berupa data. Itu sistem. Pendidikan, agama pun saudara, di seluruh budaya mengandung penolakan kepada Yesus.
Keluarga secara Alkitab sama keluarga zaman ini. Betapa sistemnya berbeda. Sekarang udah nggak jelas. Budaya, entertain, media, semua masuk. Ya, kuasa iblis. Kalau saudara tertarik dengan dunia musik, lihat. Semua artis terkenal terkemuka yang dapat Grammy, perhatikan. Semua pengikut Illuminasi. Semua mempersembahkan hidup kepada iblis. Dan apa berita yang dibawa? Pasti tentang hidup sistem setan. Kesehatan kenapa saya masukkan? Karena orang yang bisa menguasai dunia kesehatan akan bisa menguasai dunia. Buktinya kemarin waktu wabah. Seluruh dunia tidak berdaya. Diatur apa aja mau. Kenapa? Siapa yang menguasai kesehatan? Dia akan menguasai dunia. Data kita udah gak bisa kita tolak untuk kita kasih. Kenapa? Supaya dapat vaksin. Kita diatur, kita dikendalikan oleh sistem-sistem ini. Jadi sistem ini dari ribuan tahun sudah diagendakan, sudah disebarkan secara masif, sistematis, ya, dan seluruh dunia, global, tidak ada yang tidak menerima ini. Karena itu saya kemarin bilang bahwa kita sedang dihisap masuk ke dalam sistem iblis dan kita tidak bisa menolak. Saya tidak punya waktu untuk bahas semua. Waktu saya saja udah habis sekarang. Tapi saya akan coba. Nah, lihat. Mereka mengusung patung siapa itu? Patung siapa? Baphomet, patung iblis. Ini kelompok Illuminasi, sudah. Lihat di meja mereka. Dunia itu kayak meja monopoli. Di situ ada apa? Saudara bisa lihat. Seluruh dunia dikendalikan oleh mereka. Ada lambang segitiga piramid bermata satu. Itu bicara iblis, mata iblis, Illuminasi, Freemason dan sebagainya. Itu kekayaan bangsa-bangsa. Itu ada senjata-senjata perang di mejanya. Ada emas, ada perak, ada globe. Mereka ingin menguasai seluruhnya. Yang sangat menyedihkan buat saya adalah gereja mengabaikan 7 gunung. Perhatikan saudaraku, waktu Allah menciptakan manusia, dia bilang, berkembang biaklah, penuhilah bumi, berkuasalah atas bumi, taklukkanlah itu. Jadi kita diciptakan untuk menaklukkan dunia, betul nggak? Tapi lihat, gereja mengabaikan 7 gunung ini. Kita sibuknya cuma di gereja. Nyanyi-nyanyi, ibadah, tapi nggak pernah berkuasa atas satu gunung pun. Sedang mereka mengambil alih dan menguasai semua. Saya mau tanya, apakah ada pengaruh gereja di pemerintahan kita? Apakah ada pengaruh gereja di dunia entertain? Apakah ada pengaruh gereja di keuangan dunia? Apakah ada pengaruh gereja di kesehatan di dunia? Apakah ada pengaruh gereja di dalam pendidikan dunia? Semua sudah diambil alih. Inilah yang saya selalu sedihkan. Makanya saya sering kali khotbah, jadi terang di dunia manapun kau ditaruh. Karena kita cuma jago kandang di sini. Iblis dikalahkan, ya kan? Kita injak apanya? Kita yang diinjak-injak. Dan saya sedihnya gini, kok kita sadarnya ini baru sekarang. Mereka udah 5.000 tahun lebih. Kita nggak mengubah apapun, sibuknya di sini. Itulah yang membuat saya gelisah dan kecewa dan marah. Kenapa kita nggak peduli dengan dunia yang sedang hancur? Kita berdoa dan tidak bikin apa-apa. Kita nyanyi dan tidak bikin apa-apa. Padahal Tuhan bilang, aku beri mandat kepadamu untuk menguasai dunia. Makanya sejak kapanpun saya bilang, ini peristiwa tentang kerajaan. Karena dari awal ini bicara tentang 2 kerajaan sedang bertarung. Dan kalau mau bilang sekarang, dunia sudah dikuasai mereka. Kita sudah nggak punya tempat, bahkan di agama pun kita
termarginalkan, kita teraniaya. Lemah. Pak, Bapak kok sadis ngomong gereja itu lemah orang Kristen. Saya mau tanya berapa banyak gereja kosong di Eropa dijual jadi masjid, jadi bar, jadi restoran, jadi nightclub. Masjidnya bertambah. Di agama pun kita nggak menang. Dan setiap kali debat kita selalu KO. Kita terbiasa mengandalkan Tuhan dan tidak pernah mau belajar. Mereka bergerak secara sistematis, struktural, dan masif. Gereja terpecah-pecah, mereka satu seluruh dunia. Bisa kompak untuk menggolkan satu agenda. Kita satu tubuh Kristus. Benci satu gereja sama yang lain. Pendetanya benci satu sama lain. Mau perang bagaimana? Makanya saya ketika baca kitab Wahyu saya bilang, menurut saya ini skenario salah. Ini skenario terburuk. Iya, karena kita nggak sadar bahwa inilah yang terjadi. Jadi kekalahan semua isinya. Harusnya kita menang gilang gemilang. Saya baca di Alkitab, aku akan membangun jemaatku di atas batu karang ini. Dan pintu alam maut tidak akan menguasai. Jangan pintu alam maut. Di Korea Selatan lawan K-pop aja gereja kosong. Baru K-pop belum alam maut. Baru kena berhala dunia yang berupa uang gereja udah. Makanya menurut saya ketika kita bicara aniaya akhir zaman, enggak selalu bentuknya penyiksaan. Tawaran-tawaran iblis nanti yang akan meninakbobokan kita, yang akan membuat kita kaya, membuat kita sejahtera, itu lebih berbahaya. Orang disiksa bisa lebih radikal. Tapi kalau dikasih duit, pakai ini nak, dapat 1 M. Berapa yang ngantri nih? Kasih gratis 1 M. Setiap yang pasang barcode. Ayo, ngantri nggak? Oh depan Pak Philip saya nggak ngantri, entah Pak Philip pulang saya ngantri. Nggak perlu dianiaya. Dan inilah saya mau bilang, gereja harus bertobat. Kita udah kalah terlalu banyak. Sampai detik ini nggak sadar. Masih bisa seolah-olah nggak ada apa-apa. Semoga ini memberi kesadaran buat kita semua. Siapa penguasa keuangan dunia? Maka saya bisa bilang ada tiga perusahaan investasi terbesar di dunia. Vanguard, BlackRock, and State Street. Kantor pusat ada di Amerika. 3 investor terbesar di dunia. Kekayaannya jutaan kali lebih besar dari Elon Musk. Elon Musk itu cuma pion-pion yang ditaruh di depan supaya orang berfokus pada mereka. Padahal di belakang mereka ini jauh lebih kaya. Triliunan dolar ada di mereka. Nanti kita akan baca beritanya. Oh sorry. Nah, BlackRock dan Vanguard Group adalah penguasa dan pengendali dunia. Garis bawah yang pertama, BlackRock hampir berinvestasi di semua bidang perusahaan. Jadi hampir dari segala macam produk industri, dari pesawat terbang, snack hingga obat-obatan, itu bisa jadi dimiliki oleh BlackRock. Saudaraku beli apa saja, uangnya masuk ke BlackRock. Pak, saya makan Indomie. Ya, silahkan. Itu masuk Indonesia. Salah. Gandumnya punya mereka. Pak, saya makan gorengan, uangnya ke Simboiem. Salah. Tepung terigunya produksi pabrik mereka. Jadi 3 perusahaan ini menyerap semua uang di dunia. Apa saja yang saudara beri, bahkan pesawat, handphone, obat, semua uangnya naik ke atas. Ini bukanlah konspirasi tetapi fakta nyata yang ada bahwa BlackRock saat ini menjadi perusahaan investasi terbesar di dunia. Dan mereka kini telah menguasai segalanya.
Yang ada kotak merah di dunia ini ada 7 grup perusahaan pengelola aset raksasa di dunia. BlackRock, Fidelity, dan seterusnya. Kalau di total seluruh aset mereka itu sama dengan 2/3 PDB dunia. Pendapatan dunia 2/3-nya ada di tangan mereka. Makanya nggak aneh. Orang makin miskin, kenapa? Duitnya naik semua ke mereka. Sisanya katanya 1% orang pemilik atau penguasa ini, perusahaan-perusahaan ini dan orang-orang kaya dunia, 1% aja. Mungkin hanya berapa juta orang atau berapa ratus ribu orang. 1% manusia ini menguasai 90% uang dunia. Bayangin 1% orang ini menguasai 90% uang dunia. Berarti sisanya berapa? 99% manusia berebut yang 10%. 99% manusia berebut yang 10%, makanya makin miskin. Berebut saudara, cari kerja susah, makan susah. Dan setiap kita belanja duitnya naik ke atas, dia keep, dia tahan. Buat apa Pak? Sampai nanti seluruh dunia uang naik semua ke mereka. Buat apa? Satu agenda. Buat siapa? Antikris. Nanti semua orang miskin duit di tangan dia semua. Dibantu oleh tokoh-tokoh yang dahsyat. Baru di sini orang dibuat sejahtera. Kalau ikut gua, lu aman. Lu kaya. Lu bahagia. Gereja ngapain selama ini? Inilah yang saya sedihkan. Makanya saya selalu bilang tentang kerajaan. Dan saudara banyak nggak paham. Oh ini pertarungan ribuan tahun. Dan sudah menjelang akhir. Kita hampir udah nggak punya apa-apa. Mereka kuasai semua. Ini baru satu sisi, satu aspek keuangan. Belum pemerintahan, pendidikan, dan sebagainya. Saya nggak ada waktu untuk jelaskan itu. New World Order atau tatanan dunia baru, cita-cita mereka. Tatanan dunia baru ini diyakini melibatkan satu atau lebih kelompok elit global atau kelompok rahasia tadi yang berusaha menguasai dunia melalui satu sistem global dunia, satu pemerintahan, satu agama, satu ekonomi, dan mata uang. Lihat, cek di internet nanti. Daya tarik tatanan dunia baru ini karena tawarannya adalah untuk mengakhiri apa? Perang dan sengketa-sengketa politik maupun sengketa agama dan lain-lain di seluruh dunia, serta baca itu menghapus kemiskinan, sakit, penyakit, dan mereka punya power untuk itu. Makanya saya bilang tadi, semua ini meterai dilepas, dia akan bereskan. Kenapa? Di belakangnya ada siapa? Tujuannya ialah apa? Memenuhi kebutuhan serta harapan segenap umat manusia melalui perdamaian global, kesejahteraan global, dan pemimpinnya adalah hebatnya itu ribuan tahun udah ditata sampai sekarang. Gereja tidak punya satupun kelompok yang mempersatukan kekuatan, pikiran, roh, semua apapun yang diagendakan Tuhan gagal. Kenapa? Karena kita menjadi kelompok agamawi. Kita tidak berkerajaan. Mereka sejak awal sudah membangun kerajaan. Harapan saya setelah tamat pelajaran ini, kita back to basic, belajar tentang kerajaan Allah. Saya nggak tahu apakah masih tersisa waktu yang Tuhan sediakan buat kita. Karena Injil yang akan disebarkan di akhir zaman bukan Injil keselamatan, tapi Injil kerajaan. Karena endingnya adalah peperangan. Amin. Entah kita punya waktu atau sibuknya berebut jiwa-jiwa, membangun gereja besar yang kecil disedot habis. Ya, gereja makin terkenal kaya luar biasa, pendetanya jatuh. Bosen saya dengar kayak gitu. Nggak pernah kayak mereka. Itu rapi, sempurna semua seolah-olah. Kita udah kehilangan panggung, kita kehilangan lapangan, kita kehilangan medan perang kita. Tapi tindakan Allah akhirnya ada. Dan sayangnya Tuhan sendiri yang bertindak, bukan kita. Next, silakan. Dan ke-10 tanduk yang telah kulihat itu serta binatang itu akan membenci pelacur itu
dan mereka akan membuat dia menjadi sunyi dan telanjang, dan mereka akan memakan dagingnya dan membakarnya dengan api. Akhirnya 7 gunung itu mewakili seluruh kerajaan dunia berbalik melawan antikris. Saya nggak tahu seperti apa kisahnya. Next. Sebab Allah telah menerangi hati mereka untuk melakukan kehendaknya dengan seia sekata dan untuk memberikan pemerintahan mereka kepada binatang itu, sampai segala firman Allah telah digenapi. Dan perempuan yang telah kau lihat itu adalah kota besar yang memerintah atas raja-raja itulah di bumi. Babel. Akhirnya terjadi, Tuhan menerangi hati mereka, dan Tuhan sendiri langsung membinasakan sistem dunia dan semua kekayaannya dalam 1 jam. Saya nggak tahu apakah 1 jam itu sama dengan 7 tahun. Silakan. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu adalah 10 raja yang belum mulai memerintah. Tetapi 1 jam lamanya mereka akan menerima kuasa sebagai raja bersama-sama dengan si antikris. Mereka akan memerintah 1 jam. Tapi dalam 1 jam juga apa yang terjadi? Wahyu 18:10. Mereka akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksanya. Dan mereka akan berkata, celaka, celaka engkau, hai kota yang besar Babel, hai kota yang kuat, sebab dalam 1 jam saja sudah berlangsung penghakimanmu. Akhirnya Tuhan sendiri yang, karena kita gagal, kita kalah, Tuhan sendiri yang menghukum. Next. Mereka berkata, celaka, celaka kota besar yang berpakaian lenan halus dan kain ungu dan kain kirmisi dan yang dihiasi dengan emas dan permata dan mutiara. Sebab dalam 1 jam saja kekayaan sebanyak itu sudah binasa. Nah, akhirnya Tuhan bereskan. Dihancurkan kekayaannya dalam 1 jam. Mungkin 1 jam itu 7 tahun. Silakan terakhir. Dan mereka menghamburkan debu ke atas kepala mereka dan berseru sambil menangis dan meratap, katanya, celaka, celaka kota besar yang olehnya semua orang yang mempunyai kapal di laut telah menjadi kaya oleh barangnya yang mahal. Sebab dalam 1 jam saja ia sudah binasa. Puji Tuhan. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan. Walaupun sedih, saya bersyukur Tuhan campur tangan. Harusnya ini bagian kita mengalahkan ini. Karena diamanatkan, dimandatkan waktu Adam dan Hawa. Kau akan menaklukkan bumi. Masa Tuhan juga yang turun? Semua Tuhan. Kita nggak becus apa-apa. Karena itu mari kita sekarang berpikir secara global. Jangan cuma bicara gereja 4 tembok ini. Itu nggak laku. Tuhan tuh nggak punya pikiran bikin agama. Dia ingin menguasai alam semesta karena dia pemiliknya. Dia adalah raja dan dia nggak ingin ada kerajaan lain yang menentang dia. Dan tetapi kita rakyatnya tidak pernah memiliki pemahaman. Semua bidang apapun diambil alih dan kita asik aja di sini. Ya, itulah kenyataan. Pertanyaan satu aja. Ya, makhluk yang di belakang. Ya Pak, pertanyaan saya kan ada indikasi kalau kita itu akan masuk ke dalam masa antikris ya. Nah, sedangkan antikris ini mempersiapkan secara masif, struktur dan sistematis secara 7 gunung ya. Nah, nanti kan kita juga kalau tertinggal itu ada orang-orang yang minimal begini Pak, minimal kalau saya tertinggal apa sih yang saya harus siapkan gitu selain iman? Karena kalau saya tidak mati berarti kan saya juga butuh makan, sedangkan saya tidak bisa berbelanja di situ. Nah, kalaupun saya bisa menawarkan keselamatan bagi orang lain, kalau saya tidak punya apa-apa, bagaimana caranya gitu? Apakah salah kalau kita mempersiapkan seperti misalnya nih, kita juga seperti sistem kerajaan gitu kan? Kalau masa sulit kita hadapi dengan masa yang dengan sesuatu yang baik, apakah itu salah? Gitu loh. Dan sedangkan kalau kita lihat kekristenan sekarang itu tidak melakukan apa-apa, Pak. Gitu. Misalkan begini, kalau saya menawarkan sesuatu ke Sepdi, Sep mau ikut Tuhan,
tapi kan saya nggak punya apa-apa, dia harus tetap makan. Tapi ada antikris yang menawarkan kesejahteraan. ya, antikris menawarkan 1 M buat dia. Nah ini kan agak sulit ya untuk meninggalkan, untuk melepaskan. Kalau ikut saya pasti akan sulit gitu. Nah apakah salah kalau kita misalkan mempersiapkan seperti bunker dan lain sebagainya, peternakan dan lain sebagainya? Pertanyaan yang kedua, apakah kita itu hanya menunggu pertolongan Tuhan saja, Pak? Ya, thank you. Kalau saya sih pikir gini ya, kalau dikasih waktu nih, saya sih berdoa biar Tuhan mundur waktunya, jangan segera. Kasih waktulah. Jadi gini, di akhir zaman nih nggak ada merek gereja. Udahlah kita melebur yuk. Jangan mikirin gereja masing-masing. Di gereja banyak orang berhasil, sukses, kaya. Banyak orang pintar di dalam. Banyak orang punya talenta. Yuk kita bikin sesuatu untuk menahan arus ini. Karena ayat tadi bilang, aku membangun gerejaku, jemaatku di atas batu karang ini. Dan pintu alam maut tidak bisa menahannya. Itu bahasa perang. Yang suka nonton film perang zaman dulu klasik pasti tahu. Yang namanya perang kalau udah sampai ke pintu gerbang berarti udah kalah dia. Dari sini perang didesak terus. Akhirnya masuk ke dalam benteng, pintu gerbang ditutup. Harusnya gereja tuh menyerang alam maut sampai mereka masuk dan pintu gerbang ditutup. Harusnya kita menyerang sampai batasan itu. Bahkan gak bisa menahan kita masuk, menerobos. Ini malah kita yang diserang. Kita yang habis, kita yang kalah. Apa yang Yesus katakan itu jadi sebuah pernyataan yang kebalikan. Saya jadi sedih. Makanya kalau ada misalnya Tuhan kasih waktu, yuk biar kesadaran ini kita miliki. Apakah perlu nanti kita persiapkan dari sekarang? Beberapa hamba Tuhan ngajarin sekarang bikin peternakan, bikin pertanian. Pernah dengar? Pak Tony Daud salah satu. Iya. Dia bilang beli ini, beli itu, siapkan ini, siapkan itu bagian. Kalau mau bikin bunker ya silahkan. Cuma menurut saya lebih bagus hal-hal yang lebih signifikan dulu. Kalau bunker mungkin lebih di daerah-daerah yang ini. Tapi kalau mau bikin di sini is oke, bagus itu. Karena saya lihat, kemarin saya udah kirim kan, di dalam kelompok pengajaran ya. Orang-orang kaya sedang bikin apa? Bunker. Kita bikin apa? Tahu. Nah ini masalahnya, kita tuh gak bikin apa-apa. Mereka tahu agendanya dan mereka kerjakan dengan segenap hati. Gak terlalu ini ya. Gak ada. Sebenarnya bisa Iya. Makanya kita perlu mencontoh di Kapadokia tuh. Bagaimana 20.000 orang bisa masuk dalam satu gunung. Tapi itu kan kalau sudah ya hampir terjadi. Kalau belum, yuk kita bersatu hatilah. Memikirkan bagaimana melawan arus dunia ini. LGBT kok begitu bebas, kita gak bikin apa-apa. Perceraian begitu marak. Dosa seksual begitu hebat. Kita berantemnya antar di gereja. Kita sibuk mengkafir-kafirkan orang. Maka itu penting buat saya, kalau kita sudah makin mendekat, yuk kita bikin sesuatu. Terus kalau kita ini berarti nunggu Tuhan ini, ya kita lakukan sesuatu yang kita bisa. Amin. Karena kita belum menyerah, kita masih bisa berjuang. Dan akhirnya kalau kita sudah gak bisa bikin apa-apa, ya udah, tunggu Tuhan. Sebenarnya miris, karena Tuhan beri kuasa. Segala kuasa telah diberikan kepadaku. Karena itu pergilah, beritakan Injil. Amin. Ya, muridkan semua bangsa. Kunci kerajaan maut ada padaku. Semua udah dikasih kita. Kunci kerajaan sorga kuberikan kepadamu. Apa yang kau ikat di bumi dan terikat di sorga. Mana? Semua apapun yang dikasih kita gak jadi apa-apa. Nah, ketika kekhawatiran saya sampaikan seperti ini, kadang-kadang jemaat tuh gak nangkep. Ya mereka saya udah sibuk dengan keluarga saya, pekerjaan saya, ngapain ngurusin yang seperti ini. Tapi orang-orang tadi bisa ribuan tahun.
Semoga ini jadi PR buat kita semua. Amin. Pulang dari sini pikirkan, doakan. Apa yang bisa saya buat Tuhan di AirJam? Kerajaanmu datanglah. Kehendakmu jadilah di bumi seperti itu cita-cita Tuhan. Kenyataannya di bumi seperti neraka. Jadi skenario yang tadi dibuat neraka semua. Karena ini bukan skenario Tuhan sebenarnya. Tapi udah kadung. Harusnya jadi Taman Eden semua. Oke, saya rasa cukup. Udah 9:30 kurang. Kita doa bangkit berdiri. Yuk. Kita tundukkan kepala. Mari kita bertobat. Bapa, kami datang padamu, pemahaman ini membawa kami ke satu titik. Untuk sadar bahwa kami di dunia punya misi, punya visi, punya agenda. Kalau Nimrod saja dengan kuasa iblis bisa membangun kerajaan Babel dan sampai sekarang diteruskan di seluruh dunia. Apalah yang sudah kami buat dengan gereja, dengan agama kami, dengan iman kami. Nyaris tidak ada apapun. Karena itu biarlah pengajaran ini membawa kami sadar, bangkit kami adalah orang-orang siang, orang-orang hamba-hamba Tuhan yang harus bergerak melawan arus sistem yang dikuasai oleh iblis 7 gunung. Biar kami sadar bahwa inilah panggilan kami, bukan sekedar beribadah. Kami ada diperlengkapi dengan segala kuasa dan kemampuan untuk memenangkan dunia ini, untuk menaklukkan dunia. Tuhan, hamba berdoa dengan segenap hati. Biar Engkau undur kedatangan-Mu, persiapkan kami membangun kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Terima kasih. Pulang dari tempat ini biar kami gelisah untuk mewujudkan apa yang Tuhan mau. Dan kami akan kembali bertemu beberapa minggu lagi. Biar kami semakin siap, hati kami tercerahkan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Selamat malam Tuhan.